Teng Huayuan berjalan dengan hati-hati melewati hutan dengan rasa ilahinya menyebar. Wajahnya tiba-tiba bersinar dengan gembira ketika dia menemukan Wang Lin. Tepat saat dia akan berteleportasi, embusan angin menakutkan bertiup, diikuti oleh suara yang suram. "Keluar dari sini!" Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah tanpa berpikir dan melihat sekeliling. Dia hanya melihat kabut gelap terbang dari kejauhan. Kabut gelap itu dikelilingi angin yang menakutkan. Sebuah tangan layu terulur dari kabut gelap dan meraih ke arah Teng Huayuan. Teng Huayuan memindai kabut dengan indera ilahi dan menjadi takut. Level kultivasi orang ini adalah Naschen Soul tahap pertengahan, menyebabkannya mundur lagi. Tangan yang layu itu melambai dengan ringan. Sebuah tangan raksasa muncul dan mencoba meraih Teng Huayuan. Teng Huayuan tersenyum kecut. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, karena kultivator Naschen Soul Mid Stage bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan. Dia tahu bahwa ada kultivator yang kuat di sini, tapi dia tidak berharap itu menjadi tahap pertama Naschen Soul One. Teng Huayuan menghilang dalam sekejap mata. Tangan mengeluarkan dengusan dingin dan menghilang juga. Teng Huayuan muncul di langit di luar hutan. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat tangan raksasa diam-diam muncul di belakangnya dan tanpa ampun meraih ke arahnya. Teng Huayuan diam-diam mengeluh. Dia dengan cepat mengeluarkan kulit binatang. Dia menunjuk dengan tangannya dan kulit binatang itu melilitnya dan memindahkannya, nyaris tidak lolos dari tangan raksasa itu. Terlepas dari semua ini, dia masih terbentur oleh jari-jari tangan raksasa itu. Dia batuk darah dan wajahnya menjadi pucat, tetapi dia dengan cepat melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Kabut hitam muncul di udara. Kabut perlahan menyusut sampai itu mengungkapkan seseorang. Orang itu benar-benar kering dan tampak seperti sekantung tulang. Dia melihat ke arah Teng Huayuan melarikan diri ke arah. Namun, dia tidak mengejar, tetapi kembali ke hutan. Dia dengan tenang terbang bolak-balik di hutan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Tak lama setelah itu, dia berhenti di atas area terbuka. Dia menatap tanah tanpa emosi. Dia membanting tanah dengan tangannya dan dengan suara keras, sebuah retakan besar muncul di tanah. Saat retakan itu muncul, sebuah jeritan datang dari tanah ketika sesosok gelap terbang keluar, berusaha melarikan diri. Pria yang layu mengeluarkan dengusan dingin dan sangkar mengelilingi darah itu. Sosok gelap menghantam kandang dan bangkit kembali. Ia tidak lagi mencoba melarikan diri, tetapi berlutut dan mulai bersujud. Lelaki yang layu itu perlahan berkata, "Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, aku tidak berharap tubuh Tuan berubah menjadi zombie dan bahkan membentuk jiwanya sendiri. Kamu masih dianggap seseorang dari generasiku, jadi aku bisa membiarkanmu hidup, tetapi kamu harus menggunakan koneksi kamu dengan Master untuk membantuku menemukannya." Zombie itu dengan cepat mengangguk ketika dia menatap dengan ketakutan di mata pada pria layu. Pria layu melambaikan tangannya dan kandang menghilang. Dia menatap zombie dan dengan gelap berkata, "Ayo, bawa aku untuk menguasai. Jika kamu dapat membantu aku menemukan Naschen Soul Master, maka setelah aku melahapnya dan membebaskan diri, aku akan membantu kamu berevolusi menjadi iblis." Zombie terkejut dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan cepat mengangguk dan lari ke hutan. Pria itu mengikuti tanpa emosi. Pada saat itu, di suatu tempat di reruntuhan di mana sinar matahari tidak mencapai, pria berkulit biru itu melihat menuju arah Wang Lin dengan ekspresi yang tersisa. Adapun Wang Lin, meskipun ia telah menyerap sejumlah besar energi yin, itu semua hanya peringkat 6 atau 7 berkualitas baik. Dengan kualitas ini, tidak masalah banyak diserap, perubahan energi spiritualnya tidak banyak dan tidak lagi cukup baik baginya untuk membuat lebih banyak terobosan. Dia mengalihkan pandangannya ke reruntuhan yang lebih dalam. Targetnya ada di sana. Dia memutuskan untuk mengeksplorasi sedikit dan menemukan di mana energi yin kualitas tertinggi berada. Lagi pula, semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi tingkat keberhasilan terobosan. Pada tengah malam hari ini, tangan Wang Lin membentuk segel untuk teknik pendeteksian energi yin saat dia berjalan melalui reruntuhan. Setelah berjalan jauh, si merah cahaya menyala dengan cepat dan, dengan letupan, terbelah menjadi 2. Saat lampu merah berubah menjadi 2, Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia. Dia tahu bahwa ini berarti bahwa energi yin telah melampaui kualitas biasa dan telah mencapai kualitas yang baik. Saat dia terus berjalan ke depan, 2 lampu merah terus bersinar ketika pangkatnya meningkat. Kualitas peringkat 2, peringkat 3, sampai peringkat 5. Wang Lin berhenti. Di depannya ada jalan lebar dengan bangunan hancur di setiap sisinya. Sudah jelas bahwa dahulu kala, ini adalah daerah yang sangat padat. Wang Lin menghitung jarak sebentar dan menyadari bahwa dia bahkan belum melakukan perjalanan 1.000 dari jari-jari kota, jadi dia mulai bergerak lebih cepat. Lampu merah yang dikeluarkan oleh teknik itu sangat menarik di malam hari. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar, terus-menerus memeriksa lingkungannya. Kualitas energi terus meningkat. Peringkat kualitas baik 6, 7, 8. Matahari terbit dan tenggelam. Pada hari keempat, Wang Lin sudah memasuki kedalaman reruntuhan. Dia menduga bahwa posisinya saat ini adalah pusat kota. Jika itu bukan pusat, itu tidak jauh dari itu.
Dalam perjalanan ke sini, dia melihat puluhan lubang dalam, selebar beberapa meter, diisi dengan air hujan. Ada juga ular misterius yang akan melompat keluar di Wang Lin dengan taring beracun mereka. Selain itu, kehancuran di reruntuhan menjadi lebih buruk. Di jalan menuju lokasinya saat ini, tidak ada bangunan yang lebih tinggi dari 10 meter. Selain daerah rumput yang ditumbuhi rumput, ada rawa. Ada juga beberapa makhluk misterius yang hidup di rawa. Suatu kali, Wang Lin hampir dimakan oleh salah satu makhluk itu, membuatnya lebih waspada terhadap lingkungannya. Meskipun masuk begitu jauh ke dalam reruntuhan, kualitas energi Yin masih belum pernah mencapai kualitas padat. Pada malam hari kelima, dia berjalan keluar dari rawa dan di depannya ada sekelompok besar bangunan. Meskipun semua bangunan telah runtuh, kamu masih bisa melihat seberapa padatnya tempat ini. Tempat yang paling menarik perhatian adalah lubang selebar 1000 meter dan dalam 100 meter di tanah. Lubang raksasa ini sangat aneh. Biasanya, lubang ini harus diisi dengan air hujan, tetapi tidak ada cairan sama sekali di dalamnya. Wang Lin melihat lebih dekat. Meskipun sudah malam dan ada energi Yin yang padat di jalan, Wang Lin masih bisa dengan jelas melihat gua seperti sarang lebah di bagian bawah lubang raksasa. Saat Wang Lin mencapai tepi lubang untuk memeriksa mereka, lampu merah di tangannya tiba-tiba bereaksi. Lampu merah menyatu menjadi satu, lalu membelah menjadi 3, menunjukkan bahwa energi Yin di sini telah mencapai kualitas bagus. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak bergegas, tetapi dengan hati-hati berjalan di sekitar lubang. Ketika dia berada di sisi yang berlawanan, 3 lampu menyatu kembali menjadi 1 dan menjadi 2 lagi. Dia mengerti bahwa alasan energi Yin mencapai kualitas yang baik adalah lubang raksasa ini. Wang Lin menggosok dagunya. Setelah merenung sebentar, dia tidak langsung melompat, tetapi duduk dan memutuskan untuk menunggu pagi. Tidak lama, itu berubah menjadi hari. Saat energi Yin menghilang, Wang Lin melompat ke lubang raksasa. Saat dia mendarat, pedang terbang hijau kecil keluar, melepaskan aura dingin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan seberapa dalam lubang ini, itu seharusnya sudah diisi dengan air hujan setelah bertahun-tahun. Mata Wang Lin menyipit dan dia memusatkan pandangannya pada lubang seperti sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya di bagian bawah lubang raksasa. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam lubang itu, semua air pasti mengalir melalui mereka. Dia menyentuh lubang-lubang itu dan mendapati bahwa lubang-lubang itu lembab, menegaskan kembali pemikirannya sebelumnya. Setelah dengan hati-hati memeriksa lingkungan dan tidak menemukan bahaya, dia duduk bersila dan menunggu malam datang. Matahari terbenam dan malam tiba. Saat energi Yin membanjir masuk, semua binatang buas lari, tidak mau menghabiskan malam di sini. Cahaya sebelum Wang Lin menjadi lebih terang dan lebih terang ketika berubah dari 1 ke 2, lalu dari 2 menjadi 3. Kualitas normal peringkat 4, 6, 8, 10. Kualitas bagus peringkat 3, 6, 10 dan menerobos ke kualitas dense. Itu masih belum tengah malam dan kualitas energi Yin sudah mencapai kualitas dense peringkat 1. Wang Lin menunjukkan ekspresi senang. Dia menyebar kesadaran ilahi dan menemukan bahwa alasan kualitas energi Yin lebih tinggi di sini ada hubungannya dengan lubang di tanah. Dia bisa melihat irisan energi Yin keluar dari lubang dan mencampur dengan energi Yin di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, lampu merah bersinar lebih terang dan mencapai peringkat 2 kualitas padat. Ketika tengah malam tiba, energi Yin telah mencapai peringkat 5 kualitas padat. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat mulai berkultivasi. Dengan semakin banyak energi Yin berkumpul di dadanya, dia menemukan satu perbedaan. Kemurnian energi Yin lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Perubahan kualitas dapat menyebabkan perubahan kuantitas. Ini berarti bahwa 1 menit mengumpulkan energi Yin sekarang seperti lebih dari 10 menit mengumpulkan energi Yin sebelumnya. Segera, energi Yin di dadanya mulai membentuk pusaran dan putaran. Saat pusaran berputar lebih cepat dan lebih cepat, perubahan tak terduga yang terjadi terakhir kali terjadi lagi. Energi Yin dalam 100 kaki Wang Lin berfluktuasi dan bergegas ke arahnya. Saat pusaran di dadanya menyerap lebih banyak energi Yin, itu menjadi lebih besar. Segera, itu mencapai ukuran terakhir dari radius 1000 kaki. Kisarannya terus meningkat. 1200 kaki, 1400 kaki, 1500 kaki. Dalam radius 10 km, energi Yin bergerak seolah-olah sedang dimanipulasi saat melaju ke arah Wang Lin dan dilahap. Ketika energi Yin yang berputar-putar di dadanya tumbuh semakin besar, dia mulai merasa seperti kehilangan kendali. Mengetahui batasannya, dia mengendalikan energi Yin untuk mulai mencoba terobosan pertama dari laut Qi-nya. Perputaran energi Yin seperti pisau berputar yang berulang kali menusuk laut Qi untuk membukanya. Perlahan, laut Qi menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Tanda itu semakin kuat. Jika kamu membandingkan terobosan ini dengan mencoba menghancurkan dinding batu, maka dinding ini sekarang dipenuhi dengan retakan dan siap runtuh. Setelah 1 jam, laut Qi tidak lagi mampu menahannya dan runtuh dengan bang. Sejumlah besar potensi manusia meledak dari laut Qi seperti gunung berapi. Dengan cepat bercampur dengan energi Yin, membentuk kekuatan Yin yang sangat kuat. Saat ini, energi spiritual dalam dantiannya menjadi gelisah.
dengan cepat bergerak menuju kekuatan yin yang baru terbentuk dan mulai melahapnya. Setiap kali kekuatan yin terbentuk, energi spiritual Wang Lin akan melahapnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Secara bertahap, ketika energi spiritual Wang Lin melahap semua kekuatan yin, energi spiritualnya menjadi lebih kuat. Adegan mirip nebula muncul di laut Qi Wang Lin. Gelombang energi spiritual biru menyebar dari nebula. Wang Lin merasakan energi spiritual yang sangat aneh di tubuhnya. Matanya menyala saat dia dengan ringan menyentuh tali di sebelahnya. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya biru dan batu itu benar-benar membeku, melepaskan energi yin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menendang batu yang beku. Dengan serangkaian suara bergerak, batu itu pecah berkeping-keping. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa dan dengan cepat menghirup udara dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa struktur internal batu itu terus berubah. Ini bukan lagi batu, tetapi lebih merupakan struktur kristal es. Dengan kata lain, dengan satu sentuhan kekuatan spiritualnya, ia tidak hanya membekukan batu itu, tetapi juga mengubah strukturnya menjadi es. Wang Lin tidak tahu bahwa setelah sesi melahap energi yin, energi spiritualnya telah mengalami perubahan besar. Bahkan jika Situnan terjaga saat ini, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Di masa kultivasi kuno, selain peringkat yang berbeda di tingkat kultivasi, ada juga 3 peringkat untuk energi spiritual, yang adalah Ji, Dao, dan Si. 3 ranah tidak diperingkat dalam urutan apapun, tetapi maju secara paralel. Setelah sebuah ranah dimasukkan, seseorang tidak dapat beralih ke ranah lain. Kesulitan untuk memasuki 3 ranah itu tidak tinggi, tetapi juga tidak mudah. Semuanya tergantung pada keberuntungan pada akhirnya. Di masa kultivasi kuno, setiap kultivator yang berpengetahuan luas akan tahu untuk tidak memilih Ji Realm. Sementara kekuatan ofensif Ji Realm tinggi, ada terlalu banyak kekurangan. Salah satu kelemahan paling mematikan adalah bahwa begitu seseorang berjalan di jalur Ji, seseorang hanya bisa menggunakan energi spiritual Ji yang menghadirkan masalah besar dalam menerobos ke tahap formasi jiwa dari tahap jiwa-jiwa. Formasi jiwa mengharuskan seseorang untuk berintegrasi dengan dunia dan tidak berjalan di jalur yang ekstrim. Namun, bahkan dengan kelemahan itu, Ji Realm juga memiliki banyak manfaat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari tingkat kultivasi yang sama tidak dapat bertahan melawan Ji Realm sama sekali. Meskipun seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tahap formasi jiwa, setelah mencapai puncak tahap jiwa yang baru lahir, seseorang dapat menjadi nomor 1 dari semua orang di bawah tahap formasi jiwa. Lebih penting lagi, dengan peningkatan kultivasi, kultivator Ji Realm tidak membutuhkan harta sihir karena kekuatan spiritual Ji Realm mereka sudah menjadi jenis energi spiritual yang paling kuat. Adapun Dao Realm, itu adalah impian semua kultivator. Setelah energi spiritual kamu memasuki Dao Realm, kemudian memasuki tahap formasi jiwa sangat mudah. Karena ini, Dao Realm adalah realm yang paling dicari di dunia kultivasi kuno. Adapun alam Si, jika Ji Realm adalah kematian, maka Si Realm adalah kehidupan. Itu bukan ranah yang bisa dipahami oleh orang-orang di bawah formasi jiwa, dan bahkan bagi para kultivator formasi jiwa, itu adalah sesuatu yang hanya mereka inginkan. 3 energi spiritual alam sangat sulit untuk dipahami dan dengan kehancuran dunia kultivasi kuno, informasi tentang 3 alam berangsur-angsur menghilang. Para kultivator sekarang tidak akan keberatan dengan energi spiritual mereka. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah tingkat kultivasi mereka. Wang Lin tidak tahu bahwa karena semua energi yin yang dia konsumsi, energi spiritualnya berubah menjadi alam Ji. Alasan untuk semua ini adalah karena metode kenaikan dunia bawah. Itu adalah salah satu dari beberapa metode yang dapat menciptakan energi spiritual Ji Realm. Namun, metode kenaikan dunia bawah Situnan memberi Wang Lin tidak seperti yang dari dunia kultivasi kuno. Dengan berlalunya waktu, bagian dari metode hilang dan penerus mereka yang mengatur ulang informasi yang tersisa. Adapun energi spiritual Wang Lin memasuki pintu ke Ji Realm, faktor yang paling penting adalah surga yang menantang manik-manik. Wang Lin menatap ujung jari dan matanya menyala. Tepat pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan melompat keluar dari lubang. Dia melihat pria berkulit biru itu segera mendekat. Wang Lin tertawa. Dia tidak lagi merasakan banyak permusuhan terhadap orang biru aneh ini. Dia merasa ingin meregangkan tubuhnya, jadi dia dengan cepat berlari ke depan seperti kelinci. Jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Ketika orang biru yang aneh melihat Wang Lin menerjang ke arahnya, matanya terkunci pada Wang Lin, siap bertempur. Namun, dia tertawa ketika dia menyadari bahwa Wang Lin tidak menggunakan pedang hijau. Dia berhenti, benar-benar lupa alasan dia datang ke sini, dan bersiap untuk pertempuran. Tanpa ragu-ragu, ia merobek jimat yang melepaskan gas biru. Dia mengisap gas biru ke dalam tubuhnya dan auranya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Matanya mengungkapkan ekspresi serius ketika dia meludahkan beberapa kata dalam bahasa yang aneh, seolah-olah dia mencoba untuk memberitahu Wang Lin sesuatu. Wang Lin tahu bahwa jimat pada pria biru itu sangat aneh. Bahkan setelah menerima cedera berat dari Wang Lin, dengan hanya 1 jimat, pria biru itu mampu pulih sepenuhnya. Setelah itu, Wang Lin menjadi sangat ingin tahu tentang jimat. Sekarang, pria aneh merobek jimat kuning lain dan kekuatannya tiba-tiba berlipat ganda.
Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan. Energi spiritualnya berputar melalui tubuhnya dan auranya tiba-tiba berubah juga. Sepotong energi biru melayang di sekitarnya. Aura dingin mengelilingi tubuhnya dan ekspresi yang sangat dingin muncul di wajahnya. Mata pria aneh itu menyala. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kata yang bisa dipahami Wang Lin, kekuatan. Dengan itu, dia membentuk kepalan. Lengannya bersinar dan tumbuh lebih besar saat dia melemparkan pukulan ke Wang Lin. Mata Wang Lin berkedip. Energi spiritual yin di dalam tubuhnya keluar dan membentuk tinju yang bertabrakan dengan tinju pria aneh itu di udara. Pada saat tumbukan, pria aneh memasuki postur aneh. Dia memiliki satu kaki di tanah sambil bersandar ke kiri dan dia mulai bernapas dalam pola yang aneh. Tiba-tiba, embusan angin berputar-putar bersamanya sebagai pusat, meniup semua batu di dekatnya, menciptakan area yang bersih dan terbuka di sekitar mereka. Wajah Wang Lin memerah dan dia tanpa sadar mundur 3 langkah saat dia menatap pria aneh itu. Hati pria aneh itu bahkan lebih mengejutkan daripada Wang Lin. Dia jelas bisa merasakan energi spiritual yin yang aneh memasuki tubuhnya dari tinju Wang Lin. Energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dengan gelombang dingin yang ekstrim. Jika bukan karena semua simbol aneh di tubuhnya, yang membantunya mengandung energi dingin ini, seluruh tubuhnya pasti sudah telah dibekukan. Melihat tangan kanannya, yang benar-benar beku, dia ngeri menemukan bahwa semua otot dan tulang di lengan kanannya telah menjadi es. Dia memandang Wang Lin dengan wajah pucat dan mengatakan kata lain yang bisa dipahami Wang Lin, Ji. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak tahu apa yang dimaksud Ji, dia menggelengkan kepalanya. Pria aneh itu tertegun. Dia merobek jimat lain, menyebabkan gas berwarna putih dan hijau muncul. Setelah gas menghilang, lengan kanannya kembali normal, tetapi Wang Lin bisa melihat lengannya gemetaran. Dia memandang Wang Lin dan mendengus. Dia mengoceh sebentar sebelum akhirnya pergi. Wang Lin menatap pria aneh itu sampai dia pergi, lalu duduk untuk mengingat kembali pertempuran itu. Energi dalam pukulan pria aneh itu sangat aneh. Tampaknya itu bukan energi spiritual, tetapi jenis energi lain. Kekuatan? Dia teringat kata pria aneh itu berteriak sebelum membuang tinju itu. Mengabaikan pukulan aneh yang dilemparkan pria aneh itu, Wang Lin sangat senang dengan kekuatan energi spiritual yin-nya. Dia menamakan jenis energi spiritual ini yang dapat mengubah struktur benda-benda, energi spiritual Jian. Ji. Ini adalah apa yang dikatakan pria aneh setelah melihat kekuatannya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk pergi. Begitu aku mencapai lapisan kelima metode kenaikan dunia bawah, sekarang saatnya untuk pergi. Aku harus menemukan lokasi bumi yin yang lebih ekstrim, aku harus... Wang Lin tahu bahwa ia harus menemukan yin yang ekstrim karena untuk menerobos ke lapisan yang lebih tinggi dari metode kenaikan dunia bawah, dia akan membutuhkan energi yin kualitas yang lebih tinggi. Meskipun runtuhan memiliki energi yin yang padat, Wang Lin tahu bahwa energi yin di sini hanya sekitar peringkat 10 kualitas padat. Mungkin bisa mencapai kualitas ekstrim peringkat 1 paling banyak. Harus dikatakan bahwa di antara energi surga, bumi, misteri, dan dunia bawah yin, perbedaan antara misteri dan dunia bawah tidak besar, tetapi perbedaan antara mereka dan bumi dan surga sangat besar. Peringkat 1 energi yin bumi berkualitas baik sama dengan misteri kualitas ekstrim peringkat 1 atau energi yin bawah dunia. Adapun energi yin surga yang hanya bisa diharapkan oleh peringkat 1 saja, peringkat biasa sama baiknya sebagai peringkat 1 misteri kualitas ekstrim dan energi dunia bawah. Saat dia merenung, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pria aneh itu kembali. Setelah pria aneh itu kembali, dia menunjuk Wang Lin untuk sementara waktu. Pria aneh itu menunjuk ke sekeliling, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan keras menggelengkan kepalanya. Lalu, dia menunjuk Wang Lin, lalu ke dirinya sendiri, dan membuat banyak gerakan. Wang Lin perlahan mulai mengerti apa yang diinginkan orang aneh ini. Tampaknya pria aneh itu ingin Wang Lin mengikutinya. Penasaran, Wang Lin mengangguk. Pria aneh itu bergerak sangat cepat. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar dan menghindari semua lubang berbahaya di rawa. Pria aneh itu bahkan memasuki celah di tanah dan pergi ke terowongan di bawah tanah. Setelah beberapa saat, Wang Lin terkejut bahwa mereka telah melakukan perjalanan melewati daerah rawa yang luas begitu cepat. 2 hari kemudian, mereka berdua tiba di sudut runtuhan yang sepi. Selama 2 hari ini, mereka berdua hanya berhenti untuk beristirahat sekali. Setelah mereka tiba, Wang Lin melihat sebuah menara utuh di dekatnya. Di puncak menara itu ada manik batu selebar hampir 2 meter. Mata Wang Lin bersinar. Manik batu ini hampir persis sama dengan yang ada di runtuhan. Pria aneh itu tidak berhenti dan naik ke puncak menara. Dia membentuk beberapa segel dan menyentuh manik-manik batu. Sinar cahaya keluar dari manik-manik batu menuju pusat kehancuran. Dari kejauhan, pilar cahaya tampak tak berujung. Setelah melakukan semua itu, aneh pria itu melompat. Dia melambaikan tangannya ke arah Wang Lin dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Waktu berlalu. Wang Lin mengikuti pria aneh-aneh pergi dari satu manik ke yang berikutnya. Di sebagian besar tempat, menara sudah runtuh, tetapi manik-manik batu semua dalam kondisi sempurna.
Satu persatu, manik-manik batu dimulai dan lampu semua ditembakkan ke pusat kota. Ketika manik batu terakhir, yang pertama dilihat Wang Lin, dimulai, seluruh kota tampaknya telah berubah. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam menghitung bahwa ada 8 manik-manik batu ini. Pria aneh itu memandang ke langit dan menunjukkan ekspresi cemas. Keduanya bergegas menuju pusat kota tanpa istirahat. Saat senja pada hari keempat, keduanya tiba di luar pusat kota. 8 pilar cahaya berkumpul di sini. Pria aneh itu berhenti dan membungkuk. Matanya dipenuhi dengan pengabdian saat dia mengeluarkan kata-kata seperti lagu. Ketika suaranya semakin akut, bumi bergetar ketika patung setinggi 100 meter naik dari tanah. Patung itu naik setengah jalan sebelum berhenti. Patung itu adalah seorang pria dengan rambut panjang. Pria itu tampak aneh, matanya cerdas, dan tangannya memegang tombak sepanjang 100 meter saat dia melihat ke kejauhan. Di sekeliling tubuhnya ada naga melingkar dengan mulut terbuka, seolah akan menyerang. Sisik pada naga itu begitu rinci sehingga hampir tampak nyata. 8 sinar cahaya berkumpul di patung dan mata patung menjadi lebih cerah dan lebih terang. Wang Lin merasa seperti ilusi orang ini dengan rambut panjang masih hidup. Setelah patung itu muncul, pengabdian di mata pria asing itu menjadi lebih dalam. Dia melambai pada Wang Lin dan dengan segera menunjuk ke mulut naga itu. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat beberapa kali dan tiba di dekat kepala naga. Saat dia bangun di sana, dia merasakan energi yin yang kuat datang dari bawah kakinya. Wang Lin segera duduk dan membentuk segel, membuat lampu merah muncul. Lampu merah segera terpecah menjadi 4 dan berkedip cepat sampai semua 4 meledak. Wang Lin kaget. Dia tahu bahwa ini berarti bahwa energi di tempat ini telah mencapai batas energi yin dunia bawah. Ini mencapai kualitas ekstrim. Terkejut, dia dengan cepat mulai mengolah dan menyerap energi yin. Namun, kali ini, rentang isapnya tidak besar dan terfokus sepenuhnya dalam beberapa meter di sekitarnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola merah telah muncul dan mengelilingi kepala naga. Wang Lin duduk di sana selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, pria aneh menunggu dan menjadi semakin cemas setiap hari. Dia melihat ke langit seolah-olah ada sesuatu yang akan tertarik oleh patung itu. 9 jimat di tubuhnya bergerak tanpa angin. Charlie, dia siap melepasnya kapan saja. Laut Ki akhirnya dibuka pada hari ketiga dan direformasi pada pagi hari kelima. Lapisan kelima metode dunia bawah Ascension telah selesai. 1 langkah lagi, maka dia bisa membentuk inti dingin keduanya. Ketika itu selesai, dia tidak akan takut tahap akhir kultivator yayasan pendirian lagi. Bahkan sekarang, dia tidak lagi takut kultivator yayasan pendirian tahap pertengahan. Selanjutnya, dia mencoba meningkatkan kualitas energi spiritual yin-nya dengan mencampurkan energi yin kualitas ekstrim. Sementara dia mengendalikan fusi, dia juga mengamati energi rohaninya sendiri. Dia memperhatikan bahwa energi spiritualnya berubah semakin gelap dan berubah dari biru menjadi biru tua. Dia tidak tahu bahwa kekuatan spiritualnya bahkan lebih dekat dengan Ji-Realm. Di saat itu, dunia tiba-tiba berubah. Langit menjadi gelap dan awan bergerak seolah-olah seseorang mendorong mereka dengan tangan besar. Kabut hitam berkumpul sampai terbentuk-bentuk peti mati. Sosok ilusi perlahan muncul di atas peti mati, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih padat. Suara serak datang dari langit. Maksudmu mengatakan bahwa Naschen Soul Master bersembunyi di dalam patung? Ekspresi pria aneh itu sangat berubah. Wajah pria aneh itu tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan 9 jimat dari tubuhnya, lalu melompat ke tempat Wang Lin. Dia merobek bola merah tanpa ragu-ragu dan meraih Wang Lin. Wang Lin bangun saat mereka berdua tiba. Dia memperhatikan kepanikan di wajah lelaki aneh itu dan membiarkan dirinya terseret dari patung. Saat keduanya mendarat, lelaki aneh itu membuat segel dan meletakkan tangannya di atas patung itu. Sebuah portal hitam muncul dan pria aneh itu menyeret Wang Lin ke dalamnya. Pada saat yang sama, 8 pilar cahaya menghilang dan patung itu mulai perlahan-lahan tenggelam kembali ke tanah. Pada saat itu, tubuh pemuda itu membeku. Tubuhnya tampak seperti mumi dan ekspresinya dingin. Zombie yang mengeluarkan bau busuk itu berdiri di sampingnya. Pria muda itu menatap patung yang perlahan tenggelam. Dia menyebarkan perasaan ilahi ke seluruh area, lalu tatapannya kembali ke patung itu. Adapun Wang Lin, saat dia diseret ke dalam patung oleh orang asing, dia menyebarkan akal ilahinya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ruang di dalam patung itu tidak terlalu besar. Ada kristal putih melayang-layang dan ada orang batu hitam yang duduk di tengah. Penampilan orang batu itu persis sama dengan patung di luar. Ada irisan garis ungu yang menghubungkan orang batu itu dengan patung itu. Segera, tirai tipis muncul di ruang itu. Cahaya berfluktuasi sedikit dan menampilkan adegan dari luar. Melalui tirai cahaya, Wang Lin bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia kemudian menatap orang aneh itu dan segera menyadari betapa besar kebencian di matanya. Pria muda itu berdiri di luar patung. Dia menatap patung itu dan perlahan berkata, "Tuan, 100 tahun berlalu begitu cepat. Kali ini, kamu tidak akan bisa lari." Wang Lin menarik napas. Dia berbalik dan menatap pria aneh itu. Dia bertanya, "Kamu adalah tuannya?"
Pria aneh itu menatap Wang Lin dengan kosong. Tepat pada saat itu, mata Wang Lin menyala dan dia memuntahkan lampu hijau. Lampu hijau menyala melintasi ruang dan tanpa ampun menerjang ke arah orang batu yang duduk di udara. Sinar cahaya ungu muncul untuk memblokir pedang, tetapi pedang itu berpindah melewati cahaya ungu dan menikam batu peron. Raungan keras bergema di seluruh ruang saat bola cahaya keluar dari orang batu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang berbalik dan menembak ke arah bola cahaya. Pria aneh itu akhirnya bereaksi dan matanya dipenuhi kecemasan. Dia menatap Wang Lin dengan kemarahan yang tersembunyi di matanya saat dia menunjuk pedang dan berteriak beberapa kali. Wang Lin tertegun. Tepat pada saat itu, suara yang sangat serak keluar dari bola cahaya. Teman kecil, tolong jangan impulsif. Aku tidak bermaksud jahat. Aku adalah penguasa orang di luar. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah di bola cahaya. Perlahan-lahan, bola cahaya berubah menjadi orang kecil setinggi 1 kaki. Orang kecil ini terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat dan dia terlihat seperti anak kecil. Orang kecil itu terus menghindari pedang hijau sambil menatap Wang Lin dengan wajah pucat. Orang aneh itu mengeluarkan raungan marah dan hendak memblokir pedang terbang itu. Wang Lin mundur beberapa langkah begitu orang kecil itu berbicara. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang kembali ke sisinya. Pedang terbang itu berputar di sekitar Wang Lin dengan ujung menunjuk ke arah orang kecil itu. Orang aneh itu berjalan mendekati pria kecil itu. Dia berteriak marah pada Wang Lin beberapa kali, matanya dipenuhi kekecewaan. Orang kecil itu tertawa getir. Tubuhnya melayang dan mendarat di bahu orang aneh itu. Dia berkata, "Adai, jangan kasar pada tamu kita." Ekspresi orang aneh itu tiba-tiba mereda, tapi dia masih dengan hati-hati menatap Wang Lin. Orang kecil itu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan hangat berkata, "Teman kecil, tolong jangan gegabah, aku." Sebelum dia selesai berbicara, pria di luar itu mengucapkan kata yang aneh. Saat kata aneh itu keluar, seluruh patung itu bergetar dan berhenti turun. Ekspresi orang kecil itu sedikit berubah. Tangannya membentuk segel saat dia meludahkan gas ungu. Saat gas ungu muncul, ia memasuki patung. Mata patung itu bersinar cahaya ungu dan terus turun. Pria muda itu mendengus dingin. Dia meraih di udara dan patung itu bergetar lagi. Itu mulai tenggelam lebih lambat. Pada saat yang sama, dia mengirim banyak segel, menyebabkan patung itu bergetar, tetapi patung itu masih berdiri. Dia berkata kepada Wang Lin, "Patung ini dapat bertahan setengah jam di bawah serangan Amu, lebih dari cukup waktu bagi aku untuk menceritakan kisah di balik semua ini." Wang Lin tidak mengatakan sebuah kata saat dia menatap orang kecil itu. Orang kecil itu menghela nafas dan berkata, "Namaku Yu." Adakah teman kecil yang pernah mendengar tentang mayat sekte? Ekspresi Wang Lin tetap normal dengan pedang kecil di sebelahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Wu Yu tersenyum pahit dan berkata, "Teman kecil tidak perlu waspada. Aku hanya jiwa yang baru lahir tanpa tubuh. Ditambah dengan penggunaan Nascent energi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, aku bukan ancaman bagi kamu. Pedangmu yang hampir membunuhku." Mata Wang Lin menyala. Setelah merenung sedikit, ia bertanya, "Siapa orang di luar itu? Apakah kamu tuannya?" Mata Wu Yu mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia menjawab, "Dia adalah boneka mayat aku. Sayangnya, aku adalah salah satu leluhur dari sekte mayat. Sekte mayat memiliki peraturan yang menyatakan bahwa setiap murid yang bergabung harus menemukan mayat untuk membuat boneka mayat mereka sendiri. Ketika tingkat kultivasi kita sendiri meningkat, boneka mayat akan tumbuh juga." Mata Wang Lin menyipit saat dia bertanya, "Boneka mayatmu memberontak?" Wu Yu tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Awalnya, dengan teknik yang digunakan, boneka mayat tidak pernah bisa memberontak. Sayangnya, aku datang ke tempat ini 300 tahun yang lalu, berharap untuk menggunakan energi Yin di sini untuk menembus tahap awal Nascent Soul. Aku tidak hanya gagal, tetapi boneka mayat aku mengambil kesempatan untuk melukai aku dengan serius. Selama goncangan cedera, dia bisa lepas dari kendaliku." Pada saat itu, patung itu mulai bergetar lebih keras. Orang kecil itu menunjukkan ekspresi cemas dan dengan cepat melanjutkan, "Aku harus mundur untuk menyembuhkan luka aku, jadi aku tidak mengejarnya. 100 tahun kemudian, ketika luka aku membaik, aku menemukan boneka mayat aku." Namun, dia berhasil mendapatkan kesadarannya sendiri dan bahkan memiliki pertemuan yang beruntung, menyebabkan dia memasuki Nascent Soul tahap tengah di depanku. Aku tidak punya kesempatan, jadi aku menyerah tubuh dan melarikan diri dengan jiwa baru lahir aku. Mai Nascent Soul mengalami cedera berat dan telah bersembunyi di dalam patung ini sejak saat itu. Aku terlalu takut untuk keluar. Zombie itu adalah tubuhku sejak saat itu. Tampaknya telah mencapai kesadarannya sendiri dalam 100 tahun ini di tempat ini. Wang Lin dengan dingin tersenyum dan berkata, "Benar-benar omong kosong. Jika boneka mayat itu benar-benar seperti yang kamu katakan, mengapa tidak pergi daripada terus mencari kamu?" Wu Yu dengan sedih tersenyum. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, "Lupakan saja. Teman kecil, kamu tidak tahu, tetapi ini terkait dengan rahasia sekte mayat.
Meskipun boneka mayat ini berada di luar kendali aku masih memurnikannya selama ratusan tahun. Itu terhubung ke jiwaku, jadi jika ia pergi lebih dari 100 km dariku, itu akan mati. Satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menelan Naschen Soulku dan menyegelnya di dalam dirinya. Hanya dengan melakukan itu dia benar-benar akan lepas kendali aku. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, dia tidak pernah menemukanmu dalam beberapa ratus tahun ini. Wu Yu menyentuh sisi dalam patung dan berkata, ketika aku melarikan diri, aku tanpa sengaja memasuki patung ini. Patung ini bisa menyembunyikan kehadiranku. Hanya dengan bantuan patung itu aku selamat. Juga, setelah boneka mayat mencapai pertengahan tahap Naschen Soul, setiap kali itu keluar, itu perlu istirahat setelah beberapa saat. Setiap istirahat membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Itu adalah alasan lain mengapa aku belum dimakan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, oh, lalu mengapa kamu tidak melarikan diri selama 100 tahun ia tidur? Aku telah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi hutan ini dikelilingi oleh kabut yang sangat luas. Kabut ini sangat berbahaya bagi Naschen Soul. Aku tidak bisa menahannya menyentuhnya sedikit pun. Boneka mayat tidak dapat menemukan aku, tetapi aku tidak berharap tubuh aku mendapatkan kesadarannya sendiri. Dengan hubungan antara aku dan tubuhku, ia dapat menemukanku. Juga, Ade melakukan sesuatu sendiri dan membuat patung itu muncul untukmu, yang menarik mereka. Sayangnya, ini salahku sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Wu Yu tersenyum dan melanjutkan, teman kecil, Ade telah memberitahu aku tentang apa yang terjadi antara kamu dan dia. Jika 300 tahun yang lalu, aku akan mencoba memiliki tubuh kamu, tetapi aku sudah menyia-nyiakan kesempatan aku untuk mencoba memiliki Ade. Sekarang, aku tidak akan memiliki kesempatan lain sampai aku mencapai Naschen Soul tahap pertengahan. Wang Lin tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan orang kecil ini, tetapi ekspresinya tetap normal. Dia memandang orang aneh itu dan bertanya, namanya Ade? Wu Yu mengangguk dan berkata, teman kecil, aku menemukan Ade di patung ini. Ketika aku masuk ke sini, aku menemukan Ade sedang tidur dan mencoba untuk menguasai tubuh ini. Namun, tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat aneh. Setelah menggunakan sebagian besar energi baru lahir aku di tubuhnya, aku akhirnya bisa melarikan diri. Meskipun aku gagal memiliki dia, ini memungkinkan Ade untuk bangun dan menyebabkan dia memiliki perasaan bahwa hidup kita terhubung. Sejak saat itu, aku tahu bahwa mungkin tidak akan ada kesempatan bagi aku untuk melarikan diri sampai Ade memberitahu aku tentang kamu. Dengan itu, kilatan kegembiraan memasuki mata Wu Yu. Wang Lin tidak berbicara, tapi diam-diam menatap orang kecil itu, menunggu sisanya. Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata, aku mohon teman kecil di sini untuk tolong bantu aku. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, tapi aku ingin meminta kamu untuk pergi ke sekte mayat dan bertanya kakak magang senior aku, Yezi, untuk datang dan menyelamatkan aku. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Apakah kamu punya cara bagiku untuk pergi tanpa diketahui oleh boneka mayat? Tanyanya. Wu Yu dengan cepat mengangguk dan dengan tulus berkata, aku bisa menggunakan energi Naschen terakhirku untuk membuka array transfer yang akan membawa kamu langsung ke sekte mayat. Wang Lin menatap Wu Yu. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, jika kamu dapat membuka array transfer, mengapa kamu tidak kembali melewatinya? Wu Yu menghela nafas dan berkata, boneka mayat tidak bisa lebih dari sekadar 100 km jauhnya dari aku, dan aku tidak bisa pergi 100 km darinya. Jika boneka mayat meninggalkan jarak 100 km, itu akan segera mati. Jika aku masih memiliki tubuh aku, jiwa aku akan mengalami cedera berat, tetapi sekarang aku hanyalah jiwa yang baru lahir. Aku benar-benar tidak ingin mati dengan boneka mayat. Frekuensi di mana patung itu bergetar semakin meningkat. Wu Yu melihat bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Dia mengepalkan rahangnya dan berkata, aku, Wu Yu, bersumpah pada Naschen Soulku bahwa aku berarti kamu tidak membahayakan, jadi tolong bantu aku, teman kecil. Aku bahkan bisa memberi hadiah Ade padamu. 9 jimat sudah ada di tubuhnya ketika aku menemukannya dan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, aku dapat merasakan bahwa energi spiritual kamu mengandung sifat yin. Aku juga menggunakan metode kultivasi yin. Aku berasumsi kamu datang ke sini untuk menggunakan energi yin untuk berkultivasi. Energi yin di sini adalah jenis energi yin dunia bawah. Jika kamu pergi ke sekte mayat, ada tempat kultivasi yang memiliki energi bumi jenis yin. Wang Lin menyipitkan matanya dan berkata, jika sekte mayat memiliki lokasi dengan energi bumi jenis yin, mengapa kamu datang ke sini untuk membuat terobosan kamu? Wu Yu menatap Wang Lin dengan tajam. Pemuda ini sangat berhati-hati. Tidak peduli berapa banyak dia berusaha meyakinkannya, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia dengan masam tersenyum dan berkata, teman kecil, aku sudah bersumpah pada Naschenku yang baru lahir. Jiwa. Boneka jenazah ini tidak sama dengan makhluk hidup. Setiap kali hendak membuat terobosan, ia harus menyerap energi inti dunia bawah, jadi aku membawanya ke sini. Tepat pada saat itu, patung itu bergetar hebat dan retakan muncul di sekujur tubuhnya.
Serangkaian suara berderak bisa terdengar saat retakan itu menjadi lebih besar dan patung itu tampaknya akan runtuh. Ekspresi Wu Yu tiba-tiba menjadi sangat cemas dan berkata, "Teman kecil, jika kamu ingin mengolah teknik yin kamu di sekte mayat, kamu dapat berpura-pura menjadi murid aku. Aku akan mengirim kamu langsung ke sekte mayat dan mereka tidak akan curiga. Teman kecil, pertimbangkan sendiri." Saat dia selesai berbicara, patung itu tiba-tiba bergetar hebat. Celah sekarang menutupi seluruh patung dan beberapa bagian bahkan mulai rontok. Pikiran Wang Lin berputar. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, hidupnya akan dalam bahaya ketika boneka mayat itu masuk. Dia langsung tahu bahwa boneka mayat itu adalah pembunuh yang berhati dingin. Memikirkan tentang itu, dia mengangguk ke arah Wu Yu tanpa sepatah kata pun. Wu Yu menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya terus-menerus membentuk segel ketika cincin pentagonal perlahan-lahan muncul di depannya. Cincin cahaya ini memancarkan warna pelangi dan kekuatan isap kecil bisa dirasakan. Pada saat itu, patung itu pecah dengan keras dan suara dingin masuk. "Tuan, aku ingin melihat di mana kamu akan lari sekarang." Wu Yu mengungkapkan ekspresi ngeri. Tanpa menunggu array transfer terbuka, dia berteriak, "Teman kecil, cepat! Apakah aku selamat atau tidak? Semua ada di tanganmu." Dengan itu, dia terbang ke orang batu yang melayang di udara. Pada saat yang sama, Wang Lin menyerbu ke arah barisan transfer. Array transfer tidak stabil dan sepertinya runtuh. Orang aneh itu ragu-ragu sebentar dan mengikuti Wang Lin ke dalam array transfer. Tepat pada saat itu, patung itu sepenuhnya runtuh. Pria muda itu datang dengan senyum mengejek. Namun, begitu dia melihat array transfer, ekspresinya berubah drastis. Adapun Wang Lin, setelah dia memasuki array transfer, dia menemukan dirinya di dalam terowongan. Dia bisa merasakan tubuhnya terentang dan ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip seperti bintang-bintang di langit. Wang Lin melihat ke belakang melihat. Dia melihat Ade di belakangnya, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah Ade memperhatikan bahwa Wang Lin sedang menatapnya, dia meneriakkan beberapa kata aneh ke arah Wang Lin. Matanya tidak lagi waspada terhadap Wang Lin, tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya muncul di ujung terowongan. Cahaya menjadi lebih besar dan lebih besar sampai menutupi sebagian besar terowongan. Wang Lin dan Ade merasakan kekuatan isap dari cahaya dan dihisap masuk. Mayat sekte adalah sekte setan di Zhao. Meskipun mereka lebih lemah dari Sky Demon sekte nomor 1, mayat sekte jauh lebih misterius. Dapat dikatakan bahwa mayat sekte adalah sekte paling misterius nomor 1 di Zhao. Berapa banyak murid sekte itu, di mana sekte itu berada, berapa banyak petani yang baru lahir jiwa yang dimiliki sekte itu, dan informasi tersebut semua tidak diketahui oleh dunia luar. Bahkan ada desas-desus bahwa mayat sekte sudah benar-benar musnah. Singkatnya, ini adalah sekte yang sangat low profile, tapi jenis low profile semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh dunia. Satu-satunya hal yang orang ketahui tentang mayat sekte adalah metode kultivasi mereka. Para murid sekte korpse hanya memiliki satu kesempatan untuk menyaring mayat. Begitu mereka memperbaiki satu, mereka tidak akan memperbaiki yang lain. Ini adalah teknik yang sangat ajaib. Untuk murid-murid mayat sekte, selain kultivasi mereka sendiri, kultivasi boneka mayat mereka adalah juga penting. Alasan teknik ini begitu ajaib adalah bahwa 500 tahun yang lalu, seorang murid yayasan pendirian memiliki boneka mayat Naschen Soul. Meskipun murid ini akhirnya menghilang secara misterius, penampilannya menyebabkan kegemparan di Zhao, terutama di antara kultivator tingkat bawah yang sekarang bermimpi bergabung dengan sekte korpse. Tapi tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menemukannya, sekte korpse seperti awan mengambang yang tidak ada yang bisa menemukan. Di lokasi di sisi barat jauh Zhao adalah daerah yang dikelilingi oleh energi yin sepanjang tahun. Bahkan para kultivator tidak sering datang ke sini. Karena selain dari fakta bahwa daerah ini diselimuti dengan energi yin, ada juga energi 9 bumi yang bahkan tidak mau disentuh oleh para kultivator jiwa-jiwa. Siapapun di bawah tahap Naschen Soul akan terluka karena menyentuhnya. Seharusnya, area dengan banyak pembatasan ini harus menyembunyikan semacam harta karun besar. Ini adalah ide di kepala banyak kultivator. Akhirnya, beberapa sekte setan berkumpul dengan para ahli mereka dan melanggar batasan untuk mencari di daerah itu. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tidak ada apa-apa di sana. Beberapa orang memperluas pencarian mereka ke bawah tanah dan masih belum menemukan apapun. Perburuan harta ini berubah menjadi lelucon. Mereka diejek oleh sekte ortodoks. Secara bertahap, karena fakta bahwa tempat ini memiliki banyak batasan dan tidak ada harta, itu dilupakan oleh semua orang. Di tengah dataran adalah area yang tertutup kabut. Di dalam kabut ada rawa-rawa yang memenuhi sebagian besar area, dan di bawah rawa ada sebuah gua raksasa. Ada banyak terowongan yang menghubungkan gua raksasa dengan gua-gua kecil dan terowongan dari gua-gua itu ke yang lain. Seluruh area bawah tanah ditutupi dengan gua-gua besar dan kecil yang terhubung satu sama lain. Disinilah tempat sekte setan paling misterius dari Zhao, mayat sekte, berada. Yang terbesar gua di tengah adalah ukuran beberapa aula utama Hengyu sekte. Di dalamnya ada 8 pilar kayu ungu, membentuk formasi.
Ada gelombang energi ungu yang tak berujung yang memancar dari pilar kayu. Ada simbol dan pola aneh yang tak terhitung jumlahnya diukir ke 8 pilar kayu. Ada juga untaian cahaya yang menghubungkan mereka. Jika seseorang melihat mereka dari atas, mereka dapat melihat bahwa lampu-lampu itu membentuk total 49 cincin cahaya. Duduk di 8 pilar kayu adalah 8 pemuda. Sebuah peti mati melayang di belakang mereka masing-masing. 5 cincin menyala dan seorang pemuda mengenakan pakaian biru dan sebuah peti mati muncul di gua. Salah satu dari 8 pemuda di pilar membuka matanya dan memandang orang yang baru saja tiba. Dia berbicara tanpa emosi dalam suaranya sama sekali, "Di mana kamu berasal?" Pemuda berjubah biru dengan cepat membungkuk dan berkata, "Peringkat 2 negara kultivasi cabang Lu Corpse sekte. Aku, Lin Yi, di sini untuk berpartisipasi dalam ujian promosi." Pemuda itu dengan dingin melirik orang itu dan berkata, "Gua ke-18 di sebelah kanan, pergi." Pemuda berjubah biru dengan penuh hormat menggenggam tangannya dan keluar dari formasi. Setelah itu, dia menghitung sedikit dan memasuki sebuah gua. Pemuda di pilar itu sedikit mengangguk. Dia tidak lagi memedulikan pemuda berjubah biru dan menutup matanya. Dalam beberapa jam berikutnya, lebih banyak orang keluar dari barisan transfer. Orang terkuat yang datang menyebabkan 13 dering menyala. Saat 13 cincin menyala, 2 dari 8 pemuda membuka mata mereka. Waktu perlahan berlalu. Cincin dalam formasi menyala lagi. Kali ini, 6 cincin. Seorang pemuda di tiang kayu membuka matanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya dan 7 cincin lagi menyala. Apa ini? Pada saat itu, seorang pemuda lain membuka matanya. Keduanya saling memandang, kemudian dengan hati-hati melihat formasi. Singkatnya, formasi melintas lagi dan jumlah cincin untuk menyala meningkat dari 13 menjadi 28. Sepertinya ada senior yang datang ke sini. 2 pemuda lagi dibuka mata mereka. Ada sedikit rasa hormat pada tatapan dingin keempat pemuda itu ketika mereka menatap formasi. Saat itu dikatakan, ada suara gemuruh datang dari formasi ketika jumlah cincin cahaya yang menyala meningkat dari 28 oleh 1. 4 pemuda yang tersisa membuka mata mereka dengan ekspresi terkejut. Ketika 40 cincin menyala, 8 dari mereka berdiri, berlutut dengan 1 lutut, dan membentuk tanda aneh ketika mereka berkata, "Selamat datang senior." Saat kata, "senior," keluar, 3 dering lagi menyala, sehingga totalnya menjadi 43 dering. Setelah 43 dering menyala, tidak ada lagi yang menyala, tetapi mereka mulai bersinar secara sinkron. Sikap masing-masing dari 8 pemuda berubah lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, lalu itu berubah menjadi tingkat respek yang hampir gila. Mereka bergerak dari 1 lutut ke tanah menjadi 2 lutut saat mereka dengan hati-hati menatap array transfer. Harus dikatakan bahwa jika 40 dering menyala, itu berarti status orang di mayat sekte sangat tinggi dan jika di atas 40, maka itu adalah leluhur Naschen Soul. Dengan pengetahuan itu, masuk akal bagi mereka 8 untuk memiliki reaksi ini. Perlahan, 2 sosok yang muncul dalam formasi menjadi semakin solid. Salah satunya berusia sekitar 20 tahun. Dia terlihat sangat tampan, memiliki udara yang sejuk, dan mengenakan pakaian hitam yang membuatnya terlihat lebih tegak. Di belakangnya diikuti orang aneh berkulit biru dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah 9 jimat kuning yang menempel di berbagai bagian tubuhnya. Saat keduanya muncul, serpihan udara dingin menyebar. Tiba-tiba, salah satu 8 pemuda mengeluarkan suara terkejut. Segera, mereka semua terkejut. Orang ini adalah Wang Lin. Saat dia muncul, dia membuka mulutnya dan memuntahkan lampu hijau. Pedang terbang berputar di sekelilingnya, melepaskan aura dingin dengan ujung pedang menunjuk ke 8 orang di pilar kayu. Dengan memindai indera ilahinya, Wang Lin sedikit santai. Ke-8 pemuda di sekitarnya hanya pada lapisan ke-15 ki kondensasi. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Orang aneh itu, Adai, juga karena suatu alasan berhenti melihat sekeliling seperti ketika mereka berada di dalam terowongan. Dia berdiri di belakang Wang Lin dan menatap simbol-simbol aneh di tiang-tiang kayu, tampaknya tenggelam dalam pikiran. 8 orang di tiang kayu berdiri. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia bertanya, "Senior, kamu?" Wang Lin sudah merencanakan apa yang akan dia katakan selama perjalanan di sini. Saat ini, dia sangat tenang saat dengan dingin berkata, "Aku Wang Lin. Tolong beritahu Paman Master Ye Zizai bahwa aku memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya." Pemuda itu terkejut. Dia memandang pemuda yang lain, lalu berkata, "Senior, aku tidak bisa membantumu dengan itu. Biarkan aku membawa kamu untuk melihat yang lebih tua." Wang Lin mengangguk. Dia berjalan keluar dari formasi dan Adai mengikuti di belakang. Pemuda itu melompat dari tiang kayu dan peti mati mengikuti di belakangnya. "Senior, sebelah sini." Dengan itu, pemuda itu terbang menuju salah satu terowongan. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengikuti pemuda itu. Sepanjang jalan, pemuda itu diam-diam memeriksa Wang Lin. Semakin banyak dia melihat, dia menjadi semakin penuh hormat.
Bagaimanapun, kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi, dan dengan tingkat kultivasi pendirian Yayasan Wang Lin, pemuda itu secara alami menghormati Wang Lin. Adai, yang ada di belakang Wang Lin, menarik sebagian besar perhatian pemuda. Demikian pula, Wang Lin juga memeriksa para pemuda, khususnya peti mati di belakangnya. Gelombang energi dingin dipancarkan dari peti mati dan ada lapisan yang menghalangi perasaan ilahinya. Namun, karena Wang Lin adalah seorang kultivator yayasan pendirian tahap pertengahan, ia melihatnya dengan sedikit usaha. Ada mayat di dalam peti mati. Tubuh itu seperti kayu kering dan tidur. Saat Wang Lin melihat mayat itu bangun. Meskipun matanya mendung, itu penuh dengan niat membunuh. Pemuda itu sepertinya memperhatikan dan memukuli peti mati. Mayat menutup matanya dan pemuda itu tersenyum. Senior, boneka mayat ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Guru mendapatkannya dari medan pertempuran dunia luar. Ini sangat sensitif terhadap akal ilahi dan penuh dengan niat membunuh. Butuh waktu yang sangat lama bagi aku untuk akhirnya memperbaikinya. Wang Lin mengangguk dan berkata, boneka mayatmu memiliki tahap awal kultivasi yayasan pembentukan. Tidak buruk. Saat pemuda itu mendengar kata-kata itu, dia diam-diam terkejut dan rasa hormatnya pada Wang Lin semakin dalam. Harus dikatakan bahwa peti mati memiliki kemampuan untuk memblokir akal ilahi, namun Wang Lin dapat melihatnya secara instan. Jelas, Wang Lin bukan kultivator yayasan pembentukan biasa. Mungkin bahkan seorang kultivator yayasan pendirian tahap akhir. Memikirkan hal itu, sikapnya menjadi lebih hormat ketika dia bertanya, "Senior, apakah ini boneka mayatmu?" Ekspresi Wang Lin dia tenang saat dia mengangguk. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Adai sebelum berseru, "Senior, bagaimana kamu membuat boneka mayatmu menjadi sangat cerdas?" Satu-satunya boneka jenazah lainnya yang cerdas adalah leluhur ZS Flying Luosa. Wang Lin memandangi pemuda itu dan tidak menjawab. Pemuda itu terus memandangi Adai, membuatnya sangat gugup, sampai Adai tidak tahan lagi dan mulai berteriak pada pemuda itu. Pemuda itu terkejut ketika dia mendengar Adai berbicara dan bertanya, "Senior, boneka mayatmu telah berevolusi hingga titik berbicara." Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Orang ini terlalu banyak bicara, pikirnya. Pemuda itu tampaknya tidak menyadari betapa menjengkelkannya dia dan terus berbicara meskipun Wang Lin tidak menjawab. Setelah kurang dari seperempat jam berjalan, pemuda itu beralih dari berbicara tentang boneka mayat Wang Lin untuk sesama muridnya, lalu tuannya sendiri, leluhurnya, dan sebagainya. Meskipun Wang Lin kesal, dia bisa belajar banyak tentang mayat sekte. Cabang Zhao dari mayat sekte benar-benar menakjubkan. Orang-orang dari peringkat atas 4 dan 5 negara ke peringkat bawah 1 dan 2 negara, mereka semua melewati sini sebagai titik transit. Misalnya, cabang mayat sekte di peringkat 1 dan 2 kualifikasi ujian diadakan di sini. Terowongan menjadi lebih luas dan lebih luas saat remaja terus berbicara. Wang Lin benar-benar tidak bisa tahan obrolan pemuda, jadi ketika dia melihat pintu keluar dari terowongan, dia segera melesat dan terbang ke sana. Di dalam gua ada 5 pilar batu besar dan di atas setiap pilar ada sebuah besar bola api biru. Di atas pilar di tengah duduk seorang lelaki tua. Dia memiliki kulit yang sangat kemerahan. Wajahnya merah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat ia berkultivasi, serpihan gas dari bola api memasuki tubuhnya, keluar dari tubuhnya, lalu memasuki pilar. Siklus berlanjut. Itu sangat aneh. Saat Wang Lin terbang ke gua, pria tua itu membuka matanya. Matanya berbinar saat dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dengan tatapan dingin. Wang Lin memeriksa dengan akal ilahi dan menemukan bahwa orang tua itu berada di tengah-tengah tahap pendirian yayasan. Pada saat itu, pemuda itu juga dengan cepat memasuki gua dan berkata kepada orang tua itu, "Tetua, senior ini baru saja tiba melalui formasi." 43 dering menyala ketika dia tiba dan dia ingin melihat leluhur Ye. Setelah mendengar ini, ekspresi pria tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Rekan kultivator, yang di sekte mayat membuka terowongan untuk kamu?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Wuyu." Wang Lin memandang pria tua itu dan berkata, "Murid." Pria tua itu menghirup udara dingin. Status Wuyu sangat tinggi di dalam sekte mayat. Jika apa yang dikatakan Wang Lin benar, maka dia tidak bisa menyinggung orang ini. Dengan itu, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Jadi paman tuan kembali. Nama junior adalah M. Yurong. Siapa nama seniornya?" Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Aku Wang Lin. Mengenai dipanggil paman tuan, aku tidak pantas menerimanya." M. Yurong tertawa. Dia menoleh dan menatap pemuda itu. Ekspresinya menjadi dingin ketika dia berkata, "Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan mengerahkan paman Master Wang ke leluhur Ye." Pemuda itu dengan cepat setuju. Dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum cepat-cepat pergi. Setelah pemuda itu pergi, M. Yurong mengundang Wang Lin ke pilar batu dan bertanya, "Kakak Wang, mengapa leluhur tidak kembali bersamamu?" Wang Lin menatap orang itu dan menjawab, "Boneka jenazah tuanku punya beberapa masalah, jadi dia yang mengurusnya." M. Yurong mengangguk dan berkata, "Leluhur Wuyu boneka mayat hampir sama kuatnya dengan nenek moyang Ye.
Semakin kuat boneka mayat, semakin sulit mereka berurusan dengan, namun, dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Dia memandang Wang Lin, mencoba mencari tahu beberapa rahasia. Sayangnya, ekspresi Wang Lin tidak pernah berubah sepanjang waktu. Yurong merenung sedikit dan berkata, tolong tunggu di sini, Saudara Wang. Aku akan segera menghubungi leluhur kamu, Ye. Dengan itu, ia menampar tasnya untuk memegang dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia memegang batu giok di tangannya dengan ekspresi serius sejenak, lalu melemparkannya. Giok itu melintas beberapa kali, lalu dengan cepat terbang ke salah satu terowongan. Setelah melakukan itu, Yurong memandang Adai di belakang Wang Lin. Tepat saat dia hendak berbicara, Wang Lin berbicara ketika dia melihat api biru di pilar dengan ekspresi terkejut. Saudara Mu, api ini mengandung energian juga. Mereka sepertinya tidak biasa. Yurong tertawa dan berkata, Saudara Wang, nyala api Blue Fire Lord ini diciptakan dengan melelehkan inti beberapa kultivator formasi inti dari sekte ortodoks ratusan tahun lalu. Setelah mereka disempurnakan lebih lanjut oleh leluhur Ye, mereka menjadi harta karun sekte mayat. Mereka sangat menguntungkan kultivasi kami dan khususnya bermanfaat bagi boneka mayat kami. Wang Lin menatap api biru. Dia melambaikan tangannya. Sepotong api biru melayang padanya. Dia mengamati nyala api, lalu mengirimkan sebagian energinya ke dalam nyala api. Suara mendesis datang dari api dan itu berubah menjadi bola biru kecil yang mengambang di tangannya. Ekspresi Yurong sedikit berubah menjadi senyuman. Saudara Wang, mengubah gas ini menjadi bentuk padat tidak mudah tanpa banyak energiin. Tampaknya leluhur Wuyu benar-benar mencintaimu. Sepotong keraguan terakhir yang dimiliki Yurong terhadap Wang Lin menghilang setelah Wang Lin menunjukkan gerakan itu. Dia tidak tahu bahwa meskipun energiin Wang Lin mirip dengan metode Yin yang dipraktikkan sekte mayat, mereka sangat berbeda. Pada saat itu, api biru tiba-tiba redup ketika semakin banyak gas berkumpul dari api biru. Gas terbentuk menjadi sosok seseorang. Sosok itu mengeluarkan tekanan besar. Murid Wang Lin dikontrak. Di bawah tekanan sosok itu, dia merasakan teror. Lalu, dia memandang Yurong, yang sudah berlutut di tanah. Suara suram datang dari sosok itu. Kamu murid junior murid magang, Wuyu.